Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak rasa syukur kepadanya yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Semenjak kita lahir sampai detik ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat kecintaan di atas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta nikmat di atas sunnah dan bimbingan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita perbanyak sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya memberikan wasiat kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada para jemaah secara umum dan kepada seluruh kaum muslimin, wasiatut taqwa, wasiat ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semaksimalnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang telah menyatakan keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka wajib baginya untuk menyatakan keimanannya juga kepada utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab beliau, dengan jasa beliau, kita mengetahui dinul Islam, kita mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita berada di atas ketaatan, sehingga dengan sebab itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan rahmatnya, ridhonya dan surganya kepada kita semua. Lalu apa bukti kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana jasa-jasa beliau yang begitu besarnya khususnya pada diri kita hari ini? Kita tidak mungkin melupakan jasa beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat beliau dengan kedudukan yang terpuji di sisinya. Maka wajib bagi kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah menyatakan imannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wajib bagi kita untuk memuliakan dan mengagungkan, mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai kedudukan yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya, dan tidak melampaui batas dari itu. Wan nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim
wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang beriman itu lebih utama, lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Dan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam ibu-ibu kalian. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta istri-istrinya. Allah taala abadikan di dalam kitabnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya sendiri. Bahkan orang-orang yang beriman rela mengorbankan nyawanya, darahnya, hartanya hanya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menyebutkan pengagungan-pengagungan Allah tabaraka wa taala terhadap utusannya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, maka tidak cukup waktu kita untuk menyebutkannya, belum lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikianlah di dalam ayat itu Allah taala mengabarkan kepada kita bagaimana kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu tingginya. Bahkan Allah Ta'ala kabarkan untuk orang-orang yang beriman wajib bagi mereka menempatkan beliau lebih mulia, lebih penting, lebih terhormat daripada diri mereka sendiri. Bahkan satu saat ketika Umar ibn Khattab, diriwayatkan Imam Bukhari, ketika dia menyebutkan betapa cintanya dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh-sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai dibandingkan segala sesuatu kecuali diriku. Artinya Umar bin Khattab pada waktu itu belum mengetahui bagaimana kesempurnaan iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia masih mengecualikan dirinya dibandingkan cintanya dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata pada waktu itu, "La," kata beliau, belum sempurna ya Umar. "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, "hatta akuna ahabba ilaika min nafsik," sampai engkau menjadikan aku yang lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar ibn Khattab pada waktu itu berkata kepada beliau, "Fa innahul an wallah," sesungguhnya saat ini wahai Rasulullah, demi Allah, "la anta ahabbu ilayya min nafsi," sungguh engkau orang yang paling aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Kau yang paling kucintai. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar." Barulah beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nah, sekarang baru benar ya Umar." Ini baru iman kepada Nabi namanya. Dan ini senada dengan ayat yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-Ahzab ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wan nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu bagi orang-orang yang beriman itu lebih utama, lebih mereka kedepankan, lebih mereka utamakan, lebih mereka muliakan, lebih mereka bela daripada diri mereka sendiri. Kalaulah diri kita sekiranya ada seorang yang datang mencaci maki kita ataupun membuat fitnah tentang diri kita sehingga membuat diri kita ini benci kepadanya, tersebar berita-berita bohong, caci makiannya terhadap diri kita, fitnahnya, maka ini akan menimbulkan kita benci kepadanya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Terkadang ada seorang yang kebenciannya itu melampaui batas, sampai apapun yang bersumber darinya, hadiah yang datang darinya dia tolak, barang-barang dagangannya tidak mau dia beli. Begitulah ketika seorang telah membenci. Kenapa? Untuk membela dirinya sendiri.
Ketika ada seorang yang mencaci maki bapak dan ibu kita, ada yang mencaci maki ayah kita, emak kita, ataupun keluarga kita, nasab kita, kabilah kita, dan seterusnya, maka kita akan membenci dia dan akan menahan segala sesuatu yang terkadang itu melampaui batas hanya untuk membela orang tua kita, ayah dan ibu kita. Lalu bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah taala katakan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama dari diri kita sendiri. Umar mengatakan bahwasanya engkau yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Belum, kata Rasulullah, sampai engkau mencintai aku melebihi dirimu sendiri, itu baru benar keimanan. Demikianlah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga aku yang lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dari manusia seluruhnya. Nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri, daripada bapaknya, daripada ibunya, daripada keluarganya, daripada seluruh manusia setelah Allah. Seorang tidak dinyatakan sah keislamannya sampai dia benar-benar bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah. Seorang akan ditanya tentang beliau sallallahu alaihi wasallam ketika telah diletakkan di dalam kuburnya. Seorang akan ditanya tentang beliau, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa laki-laki ini? Maka beruntunglah orang-orang yang dekat, yang ittiba, yang menjadikan beliau sebagai tauladan. Oleh karena itu, buah dari kecintaan kepada Nabi, buah keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba kepada beliau. Kalau benar-benar kita cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka pembuktiannya adalah dengan ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang menyatakan bahwasanya mereka cinta kepada Allah. Katakan kepada mereka, orang-orang yang menyatakan cinta kepada Allah, ittiba'lah kepadaku. Katakan kepada mereka ya Muhammad, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampuni kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan berbagai macam keutamaan bagi orang-orang yang benar-benar ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali ayat-ayatnya yang menyebutkan orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking mereka mengutamakan beliau, seakan-akan mereka buta, taklid buta kepada beliau. Apapun yang beliau bawa, apapun yang beliau larang, maka akan mereka taati. Itulah dia tanda iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka lebih mengutamakan beliau daripada diri mereka sendiri, daripada keluarganya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah beliau, bertentangan dengan larangan beliau, maka akan mereka tinggalkan. Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan, banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat An-Nisa, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Di dalam surat Al-A'raf, Allah taala berfirman, "Wattabi'uh la'allakum tahtadun." Ittiba'lah kalian kepada orang ini, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian, moga-moga kalian mendapatkan hidayah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang dia perintahkan kerjakan, apa yang dia larang tinggalkan. Itulah bukti cinta. Sehingga benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih aula, lebih utama bagi dirinya
dibandingkan perintah orang tuanya, dibandingkan yang lainnya. Pembelaannya kepada Nabi, kepada apa yang beliau bawa. Inilah orang-orang yang beriman. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah jika orang-orang yang beriman merasa marah ketika ada yang menghina nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti perumpamaan yang kita sampaikan tadi, sekiranya ada seorang yang menghina diri kita, pastinya kita akan marah. Sekiranya ada orang yang menghina kedua ibu bapak kita, niscaya kita akan marah. Lalu bagaimana yang dihina orang yang lebih mulia dari kita, lebih mulia dari kedua orang tua kita? Sungguh sangat mengherankan kalau ada orang-orang yang menyatakan beriman kepada Nabi, tapi merasa nyaman dan tenang ketika Nabinya dihina. Maka berhati-hati. Seharusnya orang-orang yang beriman aula bil mu'minin, an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Walaupun rasa marah tersebut tidak boleh kita lampiaskan sesuai dengan hawa nafsu, tapi setidaknya kebencian seorang mukmin benci dengan apa yang Allah Ta'ala benci, murka dan marah dengan apa yang membuat Allah Ta'ala murka dan marah. Dan tidak ada kemarahan yang lebih besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dibandingkan kemarahan Allah terhadap penghinaan yang ditujukan kepada utusannya, manusia yang paling Allah Ta'ala cintai, yang mana Allah Ta'ala telah menyebutkan wa rafa'na laka dzikraka, kami telah mengangkat engkau ya Muhammad penyebutanmu, sehingga nama Nabi SAW diangkat oleh Allah. Setiap nama beliau disebutkan, umatnya diperintahkan untuk berselawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai kalian orang-orang beriman, berselawatlah kepada beliau dan berikanlah salam kepada beliau. Inilah kemuliaan-kemuliaan dan segudang kemuliaan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Demikian juga yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu saat salah seorang sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang paling berbahagia dengan syafaat beliau. Kita sepakati bersama bahwa setiap kita, setiap umat beliau akan mengharapkan syafaatnya di yaumil kiamah nantinya. Bahkan itu sering diulang-ulang dan disebutkan di dalam pertemuan-pertemuan. Oleh karena itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat bersemangat mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Beliau pun penasaran sehingga dia bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Apakah kita termasuk ciri-ciri yang disebutkan oleh beliau? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad dzanantu annahu la yas'aluni an hadzal hadits ahadun awwala mink. Wahai Abu Hurairah, sungguh aku telah menduga tidak ada seorang pun yang lebih pertama kali menanyakan masalah ini dibandingkan engkau.
lima ra'aitu min hirsika ala hadzal hadis, dikarenakan aku tahu kau orang yang semangat mengumpulkan hadis. Lihat pengakuan beliau kepada Abu Hurairah. Aku tahu, aku melihat hirsk, ya, semangatmu untuk mengumpulkan hadis. Aku tahu itu. Faqala, kemudian beliau mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi, wa fi riwayatin min qalbih. Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah benar-benar murni tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Benar-benar Allah sebagai sesembahannya dan dia tinggalkan seluruh sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang-orang yang nanti paling berbahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni benar-benar bertauhid kepada Allah, memperbaiki tauhidnya, meluruskan tauhidnya, memperbaiki amal-amalnya sehingga amalnya benar-benar ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah tabaraka wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.